Bayangin aja Bapak Ibu, Yefta ini hidup di lembah hitam. Berarti kejahatan-kejahatan itu yang mereka lakukan bersama-sama dengan kelompoknya. Ya, namun perhatikan ini. Firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Aku datang bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita dalam keadaan tidak baik. Ataupun mungkin ada dosa yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, perhatikan ini contohnya ini. Namun Tuhan memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan hidup seseorang. Katakan amin. Jadi sekalipun orang berkata kepada kita, hidupnya itu mah akan berantakan, hidupnya ini mah akan hancur, rumah tangganya ini akan bubar. Itu tidak bisa menentukan hidup kita, nasib kita, kehidupan kita, nggak bisa. Makanya kalau orang berkata apapun dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pelayananmu, itu nggak ada pengaruh saudaraku sekalian. Nggak usah emosi, nggak usah marah. Gak usah membalas, tidak usah. Karena itu tidak membuat itu menjadi nyata. Begitu banyak orang menghina Bapak Ibu, mengucilkan Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan setuju, engkau tengking dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang diperkatakannya tidak terjadi. Karena aku punya Tuhan yang selalu membelaku. Itu harus menjadi doa kita. Selama ini kan kita kan gak bisa disinggung. Disinggung sedikit marah. Bahkan hanya dicuali sedikit aja pribadinya, ngamuk, marah, ngambek, balas, akan begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, Tuhan punya kedaulatan untuk menentukan hidup Bapak Ibu dan saya. Sekalipun kita tadinya ada di lumpur dosa, bahkan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan selama ini. Membohongi keluarga, membohongi diri sendiri, membohongi Tuhan. Hari ini Tuhan punya kedaulatan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kedaulatan Allah untuk mengubah hidup Bapak Ibu. Untuk menentukan masa depan saudaraku. Terjadi pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Keluaran 33 ayat 19 dikatakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Secara akal kita, tidak mungkin Tuhan pilih Yefta yang sudah banyak berbuat dosa bersama dengan kelompoknya. Kenapa dia tidak pilih orang yang baik, yang anak-anak yang rumahan, pemuda yang rumahan, yang nurut. Kenapa Tuhan tidak pilih itu? Kenapa justru pilih Yefta? Ini yang Tuhan mau. Sesuai dengan firman-Nya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia punya kedaulatan penuh. Jadi kalau Tuhan pilih saya hari ini menjadi hamba Tuhan, saudaraku sekalian dipilih menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Itu kedaulatan Tuhan, haknya Tuhan. Tidak bisa intervensi siapapun. Tidak bisa. Tuhan jadikanlah anak-anakku ini menjadi hamba Tuhan semua. Tidak bisa. Doa kita is okay, tapi Tuhan punya rencana kepada setiap orang. Termasuk anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan kepada Yefta pun terjadi. Tuhan pilih dia untuk menjadi alatnya. Wow. Tuhan pilih dia menjadi alatnya. Yang biasa bergaul dengan orang-orang jahat. Bangun tidur lakukan kejahatan, mau tidur sudah merancang kejahatan. Itu kerjaan kelompok itu. Tetapi perhatikan dalam Hakim 11 ayat 29 dikatakan roh Tuhan menghinggapi Yefta. Wow. Roh Tuhan menghinggapi Yefta Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan punya kedaulatan penuh untuk memilih siapapun termasuk Yefta. Menjadi hakim bagi bangsa Israel. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Teman-temannya heran, teman-temannya kagum. Melihat apa? Perubahan dalam diri Yefta. Dan dia keluar dari kelompok itu dan mengajak kelompok itu. Orang-orang yang bersamanya untuk menjadi pejuang. Untuk membela bangsanya.
Dan dia menjadi berkat Bapak Ibu. Amin. Jadi hari ini waktu roh Tuhan hingga pada Bapak Ibu dan saya. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Pasti bisa melakukan. Waktu ada masalah kita pasti kuat. Waktu ada penyakit kita beriman sembuh. Amin. Karena apa? Karena roh Tuhan memenuhi kita. Jadi apapun latar belakang kita, enggak usah perlu minder Bapak Ibu. Enggak usah perlu rendah diri, jangan. Saya keluar daripada keluarga yang mungkin tidak diperhitungkan. Betul. Tidak dianggap. Tetapi saya tidak mau setuju dengan perkataan orang dari dulu seperti itu. Saya orangnya pejuang Bapak Ibu. Saya tidak mau diam dan memikirkan bahkan menangis karena perkataan orang. Enggak. Penghinaan sebesar apapun. Saya enggak mau terlena di situ. Betul Bapak Ibu. Dulu enggak ada begini-begini cara orang khotbah dan memberikan support, masukan. Mentor enggak ada dulu-dulu, enggak ada. Sekarang ini semakin banyak. Ya kalau memang keadaan kita begitu ya begitu. Gak ada yang nasihati, oh kamu harus begini loh, kamu harus kuat ya nak ya. Kamu harus jangan dengar kata orang, oh boro-boro seperti itu. Gak ada waktu seperti itu. Tetapi dasar dalam diri saya punya prinsip, saya akan maju, saya akan buktikan kepada orang bahwa saya bisa, saya mampu. Karena aku punya Tuhan, amin. Haleluya. Yefta Bapak Ibu tidak peduli latar belakangnya. Banyak yang nama-namanya tercatat dalam Alkitab. Yang dulunya hidupnya adalah berantakan. Hidupnya dulu adalah orang yang tidak jelas. Tuhan buat mantap dan diperjelas. Katakan amin. Jadi orang boleh saja merendahkan kita. Ya catat ini. Orang boleh saja merendahkan kita. Tapi percayalah bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, kau buatku berharga di matamu, Yesus. Amin. Berharga di mata Yesus. Haleluya. Dalam 1 Korintus 1:27-28, ini perhatikan Bapak Ibu. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Perhatikan. Orang yang bodoh ya bagi dunia ini dipilih Allah untuk apa? Mempermalukan orang-orang yang berhikmat, yang tidak takut Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan apa yang lemah bagi dunia. Wow, mungkin dunia melihat kita lemah, ya kan? Oh, tenaganya mungkin lemah, uangnya juga mungkin lemah, ya. Dan dari keluarga yang mungkin tidak diperhitungkan, dipilih Allah untuk apa? Memalukan apa yang kuat. Bayangin aja. Contohnya Goliat, Daud. Haleluya. Yang berikutnya, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Dihina dunia, Yefta dihina dunia. Karena dia lahir daripada wanita sundal atau hasil selingkuh. Dipilih Allah Bapak Ibu. Bahkan apa yang tidak berarti. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kurang apa lagi Bapak Ibu. Dia tidak memandang muka. Dia tidak memandang latar belakang, status, warna kulit. Tidak dipandang seperti itu. Di mata Tuhan Bapak Ibu dan saya berharga. Makanya kita buka TK PAUD. Kemarin sudah diresmikan Bapak Ibu. Kalau melihat dari mereka apa yang dapat. Apa yang bisa kita harapkan. Keadaan mereka juga bisa dikatakan bukan orang-orang yang banyak uang. Enggak. Untuk menentukan uang sekolah 2.000 per datang aja kita juga harus mikir. Tetapi karena di mata kita mereka berharga
Dan kita mau melalui apa yang kita lakukan, anak-anak ini menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang punya kepribadian. Makanya yang tadinya kita buat sekolah nasional, sekarang kita rubah menjadi sekolah TK PAUD Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan tanamkan nilai-nilai Kristus di dalamnya, karakter Kristus di dalamnya. Sehingga mereka berbeda dengan orang-orang atau TK-TK yang lain. Makanya kita, Bapak Ibu, kita buat di sini sedemikian baik. Dan kemarin kurikulumnya langsung datang dari Bandung. Saya melihat, wah bagus sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan, lakukan. Amin. Jadi tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan memilih dan memakai hidup seseorang. Tidak ada yang sukar. Jadi mari semangat Bapak Ibu, katakan semangat. Walaupun usiamu saat ini bukan muda lagi. Engkau bisa menjadi berkat, menjadi pendoa. Iya kan? Penasehat bagi keturunanmu. Bahkan engkau yang masih muda, engkau harus tambah semangat. Ternyata masih ada kesempatan bagi kita. Karena Tuhan justru memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang